Gelaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Musrenbangdes RKPDes tahun 2022 digelar di Balai Desa oleh Pemerintah Desa Sidorejo, Selasa 28 September 2021. Antusiasme peserta untuk mengikuti kegiatan terkait perencanaan pembangunan desa sangat baik. Kegiatan ini mengundang berbagai unsur, meliputi ketua RT RW, ketua dan anggota BPD, tokoh masyarakat, dan unsur perempuan. Tim dari Kecamatan Tirtomoyo yang hadir yaitu Kasih PPM Rahmat Ariwindono, pendamping Desa Asih Rezeki, dan pendamping lokal desa Nita. Berbicara tentang pembangunan desa, ada beberapa tahapan yang menjadi sebuah siklus tetap sehingga membentuk sebuah sistem atau satu kesatuan yang saling berkaitan. Ada 5 tahapan dalam proses pembangunan desa, yaitu pertama tahap perencanaan, kedua tahap penganggaran, ketiga tahap pelaksanaan, keempat tahap penatausahaan dan pelaporan, dan yang terakhir tahap pertanggungjawaban. Berawal dari tahap perencanaan, perencanaan pembangunan desa sejatinya merupakan fondasi bagi sukses atau tidaknya sebuah pembangunan. Ada sebuah istilah perencanaan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Kiranya tidak berlebihan pemerintah telah membuat regulasi yang mengatur tentang perencanaan desa, di mana perencanaan desa harus dibuat secara matang, sistematis, partisipatif, efektif, dan efisien. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan desa yang benar-benar terencana dan terukur. Dalam menyusun APBDes itu harus bersumber pada satu RPJMDes. RPJMDes adalah rencana kerja kepala desa dalam menjabat jabatannya selama satu kali masa jabatan selama 6 tahun, yaitu menyusun rencana kerja kepala desa dalam waktu 6 tahun. Kemudian setiap tahun itu pemerintah desa harus menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa yang dimulai dari proses musyawarah desa, juga musyawarah perencanaan pembangunan desa dengan mengacu tentunya kepada RPJMDes yang telah dibuat oleh kepala desa. Dan untuk tahun ini, tahun 2021, pemerintah desa Sidorejo itu berkewajiban menyusun rencana kerja untuk tahun 2022 yang dimulai dari proses penyerapan aspirasi dari masyarakat di tingkat dusun. Penyelenggaraan musyawarah dusunnya sudah dilaksanakan tahun kemarin, karena kita tahu ketika menyusun usulan dusun itu sudah di skala prioritas. Sekarang dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa, rencana kerja pemerintah desa di tahun 2022. Kita rencanakan kegiatan pembangunan itu di setiap dusun ada, bahkan diprioritaskan di tiap RT. Namun demikian, pada realisasinya terkadang ada beberapa kegiatan yang sudah direncanakan dan dicantumkan di dalam RKP atau rencana kerja pemerintah desa untuk tahun yang akan datang itu belum bisa terlaksana semua. Katakan dusun A merencanakan ada 4 kegiatan, tapi pada kenyataannya hanya 2 kegiatan yang dilaksanakan. Hal ini terjadi karena apa? Melihat situasi keuangan yang ada. Artinya ketika keuangan desa ternyata tidak mencukupi, maka rencana kerja di tingkat dusun, umpamanya ada dusun A yang 4 kegiatan tadi, itu akhirnya hanya 2 yang dapat direalisasikan. Hal tersebut bukan berarti tidak memperhatikan atau kurang responsif terhadap aspirasi masyarakat, tidak, tapi melihat ada keuangan yang ada, sehingga kegiatan yang sudah direncanakan tahun 2022 yang tidak bisa dilaksanakan itu nanti menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan di tahun 2023. Artinya seperti itu. Kemudian kegiatan yang sifatnya tidak tercantum di dalam usulan atau rencana kegiatan atau rencana kerja pemerintah desa dan sebelumnya juga tidak dicantumkan dalam RPJMDes berdasarkan aspirasi ketika musyawarah dusun, mohon maaf itu tidak bisa dilaksanakan dengan spontanitas, dengan tiba-tiba. Artinya
berarti harus mereview RPJMDes dan sebagainya. Hal tersebut tidak mudah, memerlukan banyak proses, memerlukan segala sesuatunya, karena kalau dilaksanakan juga tetap dilaksanakan, itu berarti kita melanggar konstitusi, melanggar undang-undang yang ada, melanggar peraturan yang ada, dan itu berisiko berat bagi pemerintah desa, karena ketika itu tetap dilaksanakan kemudian ada pihak-pihak yang mungkin mempermasalahkan, maka itu bisa masuk ke ranah hukum. Sehingga mohon maaf, segala kegiatan yang dilaksanakan di pemerintah desa itu harus betul-betul terencana. Sebelum pengesahan RKP Desa Sidorejo tahun 2022, terdapat beberapa tahapan yang sudah dan sedang dijalani, yaitu meliputi pertama, pembentukan tim penyusun RKP Desa. Kedua, pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program kegiatan yang masuk ke desa. Ketiga, pencermatan ulang dokumen RPJM desa. Keempat, penyusunan rancangan RKP desa. Kelima, penyusunan RKP desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Keenam, penetapan RKP desa. Ketujuh, perubahan RKP desa. Dan kedelapan, pengajuan daftar usulan RKP desa. Dengan dilaksanakannya Musrenbangdes ini, artinya masih ada 3 tahapan lagi yang harus dijalani oleh pemerintah desa Sidorejo, yaitu penetapan RKP desa, dilanjutkan dengan perubahan RKP desa jika diperlukan, dan terakhir pengajuan daftar usulan RKP desa. RKP desa inilah yang nantinya digunakan sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun 2022. Harus disesuaikan dengan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan Permendes 7 tahun 2021, bahwa prioritas yang pertama masih dalam penggunaan untuk BLT-DD. Kemudian yang kedua itu tentang pandemi, ini masih harus teranggarkan di RKP tahun 2022. Kemudian pengembangan BUMDes atau permodalan BUMDes ini juga harus masuk, dan PKTD ini tidak hanya berkutat di bidang sarana prasarana, tetapi di bidang yang lain juga bisa masuk di PKTD.